Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran, amma ba'd. Sebelumnya diminta kepada ibu-ibu agar maju ke depan kepada masyarakat sehingga meningkatkan tempat bagi akhwat yang datang dalam jazakumullah khairan. Jamaah ibu diminta untuk maju ke depan di tempat yang masuk. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimanallah wa iyyakum mubarak fiikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah membertemu dan mengumpulkan kita kembali di rumahnya yang mulia ini dalam rangka at-tawassi bil haqq wa tawassi bis sabr dan at-tafaqquh di antara kita. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menggolongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang Ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi, wa jabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina wal mutazawirina. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sama mereka sama. Mereka duduk berkumpul bersama mereka karena mereka saling kunjung mengunjungi bersama mereka karena dan mereka saling berbagi bersama mereka karena. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala juga menjadikan kita dari sebagian golongan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa Ala pada hari kiamat. Pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungan. Di antara mereka adalah orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Adalah mereka yang hatinya selalu terikat dengan masjid, yang selalu merindukan masjid. Warajulani tahabba lillahi ijtama'a 'alaihi waftaraqa 'alaihi. Dan mereka yang saling cinta mencintai sama mereka karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Demikian juga dengan salawat serta salam kita akan mensajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segala sahabat-sahabat beliau serta mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa man yutama'a qawman fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidak ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mempelajari dan mengkaji agama Allah bersama mereka kecuali akan turun sakinah ilahi kepada mereka. Wa ghashiyatuhum rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Jalla wa Ala menyebut-nyebutkan mereka, nama-nama mereka dengan pujian dan senyuman di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ikhwan al-kiram wa akhwat al-karimat rahimanallah wa iyyakum wa baraka fiikum yang ana cintai dan muliakan. Sebagaimana yang diminta kepada anak agar membahas sebuah kitab yang berjudul Tuhfatul Arus karya Syekh Majdi bin Mansur As-Sayyid Asy-Syuri yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan bahasa mahkota pengantin. Namun yang anak miliki adalah versi Arab. Yang anak miliki adalah versi Arab. Dan anak kakek juga kitab ini dimintakan
beda bahasa kita dan keseharian. Ya. Jadi kalau intonasinya seperti bahasa kita, padahal dalam kita ini mohon dimaklumi. Baik. Ikhwan sekarang bahwa yang dimaksud rahimahullah wa iyyakumullah sejelas tentang isi kitab ini secara global. Karena di antara prinsip membaca sebuah kitab itu adalah membaca dan isinya terlebih dahulu. Setelah kita memastikan siapa penulisnya, nah, dan dia memiliki kapasitas dalam hal itu atau tidak, maka dasar isi kitab ini adalah yang pertama al-ru'yatu asy-syar'iyyah wa ahkamuha. Anak wakilnya selama kitab ini yang sudah wajib yang menjadi pendidikan lagi nanti. Yang pertama adalah ru'yah syar'iyyah dan hukum-hukum terkait. Ru'yah maksudnya nazar, dan nazar melihat dalam pengantin yang akan diadakan. Yang kedua, ma yahilu lil khatib min khatiban. Apa saja halal untuk dia pandang, dia lihat dari wanita yang akan dia khitbah bina. Yang ketiga, ma yahilu lil khatib ba'da 'aqdin nikah. Apa saja yang halal bagi lelaki yang meminang wanita tersebut setelah melakukan akad nikah. Juga yang berikutnya, hal al-khatib an yunfiqa ala maqtubatihi wa huwa lam tazal fi baiti abiha. Apakah lelaki yang meminang, ingat khatib seperti belum menjadi suami, lelaki yang akan meminang, yang akan meminang wanita tersebut wajib memberikan nafkah infak, nafkah kepadanya meskipun dia masih di dalam rumah ayahnya. Ini masih pertanyaan, bukan penegasannya. Kemudian hilal zahabi al-muhallaq bil nisa. Bolehnya menggunakan emas perhiasan untuk kaum wanita. Yang berikutnya ahkam zakat. Hukum-hukum seputar zakat. Pernikahan terkait tempat akad, wali, rukun-rukun akad, syarat-syarat akad, doa yang dianjurkan untuk kedua mempelai, walimah dan yang tentang dengannya. Nah, yang berikutnya bahsun di ahkamul qulub. Hukum-hukum seputar qulub. Qulub adalah seorang wanita ingin memisahkan dirinya dari suaminya. Itu namanya qulub. Dari wanita ke lelaki. Kalau dari lelaki ke wanita namanya talaq. Kalau dari hakim untuk memisahkan di antara mereka berdua namanya fasakh. Bahsun fi ahkam az-zawaj al-'urf. Pembahasan berikutnya adalah terkait pernikahan secara umum. Ada sekian. Berikutnya wasaya lil bait al-zawj. Nasihat-nasihat kita atau rumah tangga yang baik. Berikutnya hakul zaujah, hak istri, hak istri. Berikutnya hakul zauj, hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh suami. Yang berikutnya sulukiyat lizaujain, sikap-sikap, prinsip-prinsip dalam rumah tangga yang harus dimiliki oleh kedua mempelai. Kemudian yata'arradu kita di ahkam al-jima' wa nasabih. Pembahasan berikutnya adalah ahkam al-jima' wa kayfiyat ilailatil zakah. Nah, ini pembahasan yang akan khawatirkan pada pendidikan nanti pulang ini walaupun sudah tua. Hukum-hukum seputar hubungan badan dan bagaimana memulainya di malam pertama. Tahrim jima' dubur wa haid. Larangan berhubungan di anus dan dalam kondisi haid. Kemudian ilaj sur'atul qadar, meluruskan
orang yang tergesa-gesa menuduh pasangannya melakukan zina. Al-a'syab wal adwiyah allati tajid bil bah. Obat-obatan tradisional dari cerita dengannya ia berfungsi untuk menambahkan stamina. Juga dibahas bahwa berjinsi wa mawar faedah manfaat dari berhubungan badan dan negara-negara. Dasar isi berikutnya adalah hukum adil, hukum melakukan adil. Mohon maaf, berhubungan namun mengeluarkan di luar. Ilaj ar-riqq ar-raqm atau ilaj ar-raqm laisa bil-kafar. Pilihan untuk enam pertama agar semakin erat hubungan di antara mereka. Dan pertemuan kita sebelum Ramadan kita setelah ini kita Ramadan. Setelah Ramadan 1, 2 ya 1 bulanan setelah Ramadan baru bertemu lagi. Gimana menyelesaikan? Atau mungkin di pada mana? Dari sekian dan dari sini. Ada cerah dari apa? Membahas dari awal atau yang dari awal ya? Masya Allah. Yang jauh mana bapak-bapak? Bahaya bapak zaman. Baik, ikhwan dan akhwat yang kalimat rahimahullah iyyakum wa barakallahu sebelum anak membaca isi kitab ada beberapa alasan yang ingin saya sebutkan pada pembahasan ini penting untuk kita kaji. Alasan yang pertama adalah karena ini pembahasan agama, maka masuk dalam keutamaan menuntut ilmu agama, masuk dalam keumuman hadis Nabi man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Masih sepotong kita belakang kita yang punya karomah boleh juga duduk di air. Jika itu air kan punya karomah boleh dicoba dulu. Baik, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ikhwan dan kawan Allah tidak terima rahimahullah iyyakum wa barakallahu. Karena agama kita memberikan perhatian yang luar biasa dan khusus terkait pembahasan ini, baik dari mulai pernikahan dan serta rumah tangga. Yang ketika jemaah dimulai Allah ini sebagai bekal bagi yang belum menikah. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Berbekal kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan di takwa itu kata para ulama tabi'in yang bernama Qadr bin Hadis sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya adalah al-ka'bah dan ta'at ala nurin min Allah tarfi thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah tarfi thawab Allah. Takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah dan beriman adalah dibangun di atas ilmu karena mengharapkan balasan di sisi Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar ilmu karena takut akan azab Allah Jalla wa Ala. Bekal bagi yang belum menikah atau bagi yang hendak menikah, baik nikah perdana maupun dan juga sebagai tazkirah, peringatan bagi yang telah menikah. Sudahkah dia menjalankan bimbingan Allah dan Rasulnya dalam berubah cara rumah tangganya, ataukah belum? Alasan yang berikutnya kenapa pembahasan ini penting untuk kita bahas jamaah dimulakan Allah, karena dengan bahagia dalam rumah tangga akan membuat seseorang semakin semangat beragama, semakin beristiqamah di atas agama Allah dan menciptakan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Orang kalau rumah tangganya tidak bahagia,
bagaimanapun kayanya dia nggak akan bahagia. Tetap lihat dari air wajahnya seperti orang yang tertekan. Dia memiliki harta yang banyak. Walaupun di luar rumah dia memiliki kawan yang banyak. Kalau rumah tangganya tidak bahagia, terlihat dia sebagai orang yang tidak bahagia, bisa hidup menuntut ilmu nggak semangat. Karena ketika kita ngobrol sama dia 2-3 kali ngomong belum ngerti juga, baru nyambung. Jadi kan kebaikan di tengah masyarakat itu dalam berkaitan dengan bahagia tidaknya rumah tangga seseorang. Maka para ulama menyebutkan masyarakat yang baik itu akan lahir dari rumah tangga yang baik. Masyarakat yang bahagia itu akan datang dari rumah tangga yang baik. Dan saya kira sesuatu yang dipahami oleh setiap kita ya. Seorang laki-laki bagaimanapun banyaknya kawan dia di luar rumah, bagaimanapun harta yang dia miliki banyak, tetapi kalau rumah tangganya nggak bahagia, dengan istri selalu cekcok, dengan istri selalu bertengkar, dia nggak tenang gitu, tidak terlihat dari air wajahnya dia sebagai orang tidak bahagia, hidupnya penuh dengan kesedihan dan terkhusus kaum wanita. Seorang wanita apabila rumah tangga yang tidak bahagia, suaminya bukan suami yang saleh, bukan suami yang ideal, suami yang tidak memimpin dia dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, suami yang zalim, suami yang tidak amanah, maka dia akan lebih tersiksa ketimbang lelaki yang mendapatkan istri yang tidak saleh. Karena kalau laki-laki Allah memberikan kepada sifat seorang laki-laki keras, tegas, tahan, ya, banting, tahan, jelas, tahan, ya, dan bisa hidup di luar rumah, bisa menjadi teman. Tapi wanita, dengan sifat wanita, apabila rumah tangga yang tidak baik, dengan suami tidak baik, suaminya bukan suami yang saleh, suami yang zalim, suami yang tidak taat kepada Allah, suami yang nakal, suami yang selingkuhan, suami yang tak berzina, minum khamr, suami yang kasar. Meskipun dia memiliki kekayaan dan fasilitas yang mewah, tetap tidak bahagia hidupnya. Meskipun dia wanita kaya, walaupun dia memiliki teman yang sangat banyak di luar rumah, dia bisa pergi gajian dengan mobil mewahnya, ya, dan kalau berkumpul dia dimuliakan, dihormati oleh kawan-kawannya, bahkan dia sebagai ketua ibu komplek, dapat rumahnya mewah. Kalau rumah tangga yang tidak bahagia, dia tidak bisa menyembunyikan ketidakbahagiaannya itu dari air wajah. Tekan. Karena memang di antara tujuan utama Allah menghadirkan pernikahan adalah agar kita merasakan ketenangan di dunia ini, merasakan ketentraman dan kebahagiaan. Sehingga sebagai mereka justru lebih tersiksa hidupnya setelah menikah ketimbang sebelum nikah. Lebih tersiksa setelah menikah sebelum menikah. Jadi itu lebih berat. Kayak Allah Jalla wa'ala ingat bahwa min ayatnya an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah Jalla wa'ala menciptakan istri-istri itu kalian dari diri kalian. Kata ulama tafsir, Allah katakan dari diri kalian, maksudnya di sini adalah istri yang pertama, yaitu Hawa. Allah ciptakan dari Adam. Adapun yang setelah itu, maka semuanya diciptakan oleh Allah Mani dari sperma yang iman. Nah, tujuannya adalah litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan ketenangan, ketentraman
Ini di antara tujuan utama Allah dan Rasulnya menganjurkan pernikahan. Yang mulai merasakan ketenangan dan ketentraman ketika pulang bertemu dengan istrinya yang salihah. Yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'atu salihatu wa ad-dunya mata' wa kullu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan yang sulit, dan perhiasan dunia yang paling mahal dan paling bagus adalah wanita yang salih. Maka hatinya yang sedang gundah gulana, yang sedang tumpih karena hiruk-pikuk ya dunia yang ada di rumahnya, menjadi tenteram, sakinah tatkala dia bertemu dengan istri tercintanya, dengan istrinya yang salihah. Demikian juga sebaliknya, seorang wanita akan bahagia, akan tenang, akan tenteram hatinya tatkala bertemu dengan suaminya yang salih, suami yang mencintai, mengayomi dan menjaganya. Kita semua wilayah agar kalian merasakan ketenangan. Karena yang para ulama menyebut dari antara alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk bercerai adalah karena mereka tidak lagi merasakan sakinah di dalam rumah tangga di antara mereka. Justru kalau dipaksa malah bahaya. Yang ada adalah kezaliman, yang ada adalah ketidakadilan atau ketersiksaan yang ada yang dirasakan oleh mereka berdua atau salah satu di antara mereka. Kita suruh ilaiha, Allah menganjurkan kalian menikah agar kalian merasakan ketenangan, ketenteraman. Setenang-tenang yang hidup seorang jomblo atau single senior tidaklah lebih tenang dan tidaklah lebih tenang dibandingkan orang yang telah menikah. Tak percaya, harus dirasakan kalau sudah menikah. Setenang dan tenteramnya, setentram-tentramnya hidup seorang jomblo atau single senior, walaupun dia memiliki rumah mewah, mobil mewah, punya bisnis di mana-mana, ya, uangnya banyak, kalau dia belum memiliki pasangan, kalau dia lelaki itu yang saleh, kalau dia seorang wanita belum memiliki seorang suami yang saleh, yang selalu mencintai, menyayangi, membelai dan menjaganya, sungguh dia belum merasakan ketenangan, ketenteraman dan keindahan dunia itu sesungguhnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di dalam pernikahan Allah menciptakan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Indahnya cinta yang terjadi di antara kedua pasangan suami istri itu tak pernah dirasakan oleh selain mereka. Cinta yang terjadi di antara kedua pasangan suami istri yang bertakwa kepada Allah itu jauh lebih indah daripada cinta yang digambarkan oleh film Bollywood atau sinetron Korea. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal hubbu illa nikah." Tiada cinta yang lebih indah, yang lebih sempurna daripada cinta yang terjalin karena pernikahan. Seindah-indahnya cinta yang digambarkan oleh novel yang ditulis oleh orang barat, drakor atau film Bollywood, demi Allah, cinta yang terjadi di antara dua pasangan suami istri, ia berilmu dan beramal saleh, jauh lebih indah dan jauh lebih sempurna. Nah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar kalian merasakan ketenangan, ketenteraman, dan Allah akan ciptakan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berpikir. Ikhwan kiram akhwati al-kalimat rahimallahu iyyakum wa baraka fikum. Berikut ini beliau menyebutkan beberapa dalil yang menjelaskan kepada kita at-targhib fi zawaj, motivasi untuk menikah. Dalil yang pertama adalah surat An-Nur ayat 32, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min
Wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah anak yatim atau al-ayam. Al-ayam bukan ayam ya, bukan anak yatim, al-ayam, orang yang belum punya pasangan, baik dia pernah menikah ataukah belum menikah. Wassalihin min ibadikum, dan orang-orang yang saleh dari budak sahaya kalian, laki-laki maupun budak sahaya kalian yang perempuan. Iyyakum fuqara yughnihimullah min fadlihi. Seandainya mereka miskin, maka Allah akan kayakan mereka di keutamaannya sebab mereka menikah. Tidak seperti ada sebagian orang tidak menikah karena miskin, padahal menikah itu sendiri sebab Allah menghilangkan kemiskinan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sejaman dimulai Allah, janji Allah itu tidak bisa dikalkulasikan dengan matematika. Janji Allah Jalla wa'ala itu terkadang di luar prediksi kita sebagai manusia. Karena Allah mengatakan iyyakumunu fuqara ayyuhumullahu min fadlihi. Seandainya mereka fakir, maka Allah akan kayakan mereka dari keutamaan dari Nabi SAW juga bersabda, "Salatun 'ala Allah wa 'azmuhum." Ada 3 golongan manusia yang pasti ditolong dan dibantu oleh Allah. Di antara mereka dari 3 golongan tersebut, yang pertama adalah an-nakih yuridul 'afaf. Orang yang ingin nikah dengan niat ingin menjaga kehormatannya, ingin menyelamatkan dirinya dari zina dan pintu-pintu. Kalau ini niat dia, Nabi katakan Allah wajib atas Allah. Allah yang mewajibkan bantuan dia atas dirinya. Allah mewajibkan atas dirinya bantuan kepada orang yang ingin menikah dengan tujuan yuridul 'afaf. Pemahaman sebaliknya jemaah dimuliakan Allah, seandainya seseorang ingin menikah dengan tujuan buruk, ada memang dari kaum laki-laki yang jahat. Bahasa kasar sebagai orang predator, menikah karena syirik, lagi di sana nikah lagi terjadi karena orang belum baru selesai nikah udah selingkuh lagi, kemudian nikah lagi dan seterusnya. Orang seperti ini pasti dianggap oleh Allah di dunia ini sebelumnya. Dan rata-rata orang seperti itu terpisah hidupnya dan tidak ada yang bahagia tersebut. Laki-laki yang mempermainkan wanita, tidak ada yang bahagia tersebut. Bagaimana sebaliknya? Orang yang ingin menikah dengan niat yang baik, ingin menjaga kehormatannya, Nabi katakan pasti akan Allah tolong. Dan sebaliknya, kalau dia menikah dengan tujuan yang tidak baik, Allah tidak akan menolong. Ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara fakta juga kita lihat ini, betapa banyak orang sebelum menikah, jangan tentu beli mobil, motor, beli sepedanya, tak pernah berpikir dia akan mampu beli mobil. Setelah nikah, Masya Allah, bagaimana yang caranya dari ulama istri datang dengan rezekinya dan anak lahir membawa rezeki. Dan saya kira dari jamaah banyak yang memiliki pengalaman yang seperti ini. Sebelum nikah tidak punya apa-apa, tapi setelah menikah ya sudah memiliki banyak hal yang sudah pasti dia miliki anak yang bertua. Ya, Allah bukakan itu sendiri. Sebenarnya, kenapa kita harus benar janji Allah? Janji Allah pasti benar, pasti terjadi. Kalau belum terjadi, koreksi lagi diri kita. Anak ketika mau menikah itu mempunyai uang 5 juta pulang dari anak. Anak minta izin kepada bapak ibu dan sebabnya anak kena hidayah. Dia diri karena anak kiamat. Anak menikah, kita punya duit berapa? 5 juta. Enggak, apa? Udah lah 1 juta 500 atau 2 juta. Kita bayar dia 5 juta lagi. Jadi yang mau terima yang dia dengan 7 juta. Alhamdulillah dapat mertua yang tidak mensyaratkan nominal tersebut. Seberapa mudahnya. Maka menikahlah dengan
mayang emas di mana? Di mayang emas itu satu mayang kurang lebih hampir 3 gram. Satu mayang. Ya. 7 mayang, ya kali aja 3 gram. 7, ya berapa gram? Ya. Tidak pernah berpikir bisa ini dan tapi setelah menikah ada aja rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan terkadang Allah ciptakan kepada kita sifat-sifat yang belum ada pada diri kita sebelumnya untuk mau. Dan Allah bukakan pintu-pintu rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah kita prediksi. Karena nikah adalah ibadah dan ibadah adalah takwa kepada Allah. Dan Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikannya solusi dan rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah dia prediksi. Nah, kalau dengan prediksi, kadang nggak logis ya kan? Kalau kita mengandalkan kemampuan kita nggak berani ya. Seperti orang-orang kafir. Sebelum nikah dia udah pikirkan asuransi anaknya, ya kan? Jadi kalau anak pertama lahir, bagaimana biaya persalinannya, mulai deh frustasi. Nah, setelah dia lahir, biaya sekolah, SD, SMP, dia harus ada asuransi, dia harus masuk berpikir duit dari mana ini? Ya sudah bismillah, tahu kalau Allah sesuai kemampuan masing-masing. Dia menyebutkan sebagai orang nikah terlalu banyak gengsi dan gaya. Gak mampu buat acara besar-besaran tetapi maksa utang sana utang sini karena gengsi. Akhirnya setelah nikah terburuk hutang dan saling berlepas diri dari utang. Mertua gak mau, nanti orang tua juga gak mau. Akhirnya mereka berdua yang cerai gara-gara hutang yang mereka ambil karena acara walimah hanya untuk mempertahankan gengsi mereka. Kalau dia menikah sesuai dengan kemampuan dan dia tahu pada dirinya, maka tidak mencari sebagai wanita yang sepupu dengan yang menjadi masalah adalah sebagai seorang tidak mengenal kadar dirinya, menikahi wanita yang tidak sepupu dengan, kemudian setelah menikah dengannya dia menjadi minder, berada di tengah-tengah keluarga yang tidak sepupu dengan keluarga, bahkan orang tuanya pun tidak pede, tidak berani, sungkan untuk menjenguk dia, malu bertemu dengan mertuanya dan sebagainya. Para ulama menganjurkan kalau kita ingin menikahlah dengan orang yang sepupu dengan kita. Kalau bahasa kita orang Indonesia, satu seantena. Dari sisi ideologi, satu seantena, sefrekuensi. Menjadi budaya urus juga saling berdekatan sehingga tidak menjadi pemicu ketegangan di antara keluarga keluarga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang beliau katakan di atas tadi, orang yang menikah dengan tujuan menjaga kehormatan yang pasti tolong pada Allah Subhanahu. Salatun ala Allah Ta'ala, 3 golongan manusia yang pasti tolong oleh Allah. An-nasih yuridu al-'afaf. Yang pertama, orang yang ingin nikah karena ingin menjaga kehormatan. Yang kedua, ad-da'in yuridu al-'adab. Orang yang berhutang dengan niat yang turut akan melunasinya, pasti akan Allah bantu untuk melunasi. Melalui tangan dirinya sendiri apakah melalui tangan lain, Allah memiliki banyak cara untuk melunasi. Tapi sebagian orang memang orangnya tidak baik karakternya. Memang ketika ada berhutang, tidak ada niat, tidak bakal buat kembali. Jika pastinya keperdataan kita pidana. Sudah dia gaji dulu atau delik hukum. Jadi kan perdata bukan pidana. Tidak bisa analisa yang kembali. Dan sekarang dia ucapkan lagi kalau Allah berusaha. Dia tak ingat hadis Nabi Maksudul Ghali Zulmun, menunda-nunda bayar hutang yang sudah jatuh ekornya dan dia sudah memiliki kemudahan untuk melunasinya adalah kezaliman.
wa zulmu zulmat yaumil qiyamah. Dan kezaliman itu akan membuat pelakunya berada di dalam kegelapan pada hari kiamat kelak. Yang ketiga yang pasti ditolak oleh Allah adalah al-mukadzib, budak cahaya yang ingin memerdekakan dirinya dengan memberikan atau melakukan sesuatu yang telah ia sepakati antara dia dengan majikannya. Ikhwan dan akhwat al-kalimat rahimani Allah wa iyyakum mubarakatuh. Ayat lainnya yang beliau sebutkan di sini sebagai dalil yang memotivasi kita menikah adalah surat Al-A'raf ayat 189, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Huwa alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dari Nabi Adam, dan dari dua tersebut Allah menciptakan seorang istri agar suaminya merasakan kesenangan dan ketentraman dengan ini. Ayat sekaligus memberikan pembelajaran kepada kaum wanita agar mereka benar-benar menjadi sumber ketenangan dan ketentraman buat kami. Karena di dalam Islam tidaklah wanita itu dinikahi oleh seorang lelaki kecuali agar seorang lelaki merasakan ketenangan, ketentraman, mendapatkan sakinah. Maka seorang wanita dia berusaha semaksimal sebaik mungkin menjadikan dirinya sebagai sumber sakinah, sumber ketentraman untuk suami. Dan bagaimana seorang suami akan senang dan tentram ketika bertemu dengan istrinya, sedangkan istrinya judulnya minta ampun. Anak saya cuma kita sama laki-laki jujur aja deh. Kalau istri judes, itu nyapa nggak di rumah? Jujur ya, nggak berani jawab kok istri kayaknya. Anak nggak kebayang kalau seorang laki punya istri yang judes cerewet, suka marah-marah, nggak kebayang gimana hidupnya. Ya, itu bagaikan di dalam neraka fakor. Kenapa anak-anak nggak kebayang seperti itu? Karena pernah pengalaman dikomunin seorang ibu-ibu ketika masuk suatu jalan di agak kecil suatu kompleks. Ya, belakangan Anda baru tahu ada yang beritahu bahwa itu seret keram di salah satu daerah di Indonesia. Ya, hebat kan? Jadi kita cerita, anak ingin memberikan bahan renungan buat kaum wanita. Seperti itulah rasanya seorang laki-laki, seperti saya seorang laki-laki kalau dikomenin oleh seorang wanita. Jadi saya masuk ke dalam gang dan memang tidak muat mobil. Sementara kalau saya mundur masih jauh dan harus di dalam terakhir. Sedangkan kalau beliau mundur itu ada saya sangat susah, halaman rumah yang sangat susah. Dia nggak mau, saya minta mundur dikit saja biar saya maju, saya masuk ke dalam ini, nanti dia tidak akan lewat, saya akan keluar lagi. Nah juga, lama ini. Padahal di depan ada satu mobil kawanannya juga, dia udah masuk ke dalam gang. Dan dia udah masuk, karena saya juga masuk, dia boleh lewat. Kita keluar lagi. Nah juga, dia sampai mobilnya di gitu, kaca mobilnya. Begitu dia buka lalu dalam hati ada masya. Pelajaran yang ambil yang pertama kan Imam Abdullah, anak punya istri tidak tiga itu menghidup sudah 5 anak istri yang jangan marah mengalahkan suara saya tidak pernah dilepas. Kalau sudah 5 anak, belum pernah merasakan bagaimana kematian itu. Belum pernah merasakan bagaimana seorang wanita ini rasanya. Seorang wanita mengangkat suara yang betul. Begitu, ya, mendapati wanita ini sudah hampir 3 tahun ya, sampai hari ini masih membekas di kepala. Maka dari itu namanya bagaimana dengan kawan-kawan anak yang punya suami istri yang sudah seperti ini, gimana hidupnya ya? Tidak kebayang nih, suami yang pulang ke rumah baru beda pintu, baru pulang.
baru nelpon aja udah gemetar deh, udah naik asam lambungnya. Baru lihat panggilan dia naik asam lambungnya. Belum apa-apa udah marah-marah. Memberitahu kepada suami dengan cara marah-marah. Bahkan nyuruh makan suami pun dengan volume yang berat. Ada sebagai manusia seperti ini. Bahkan makan dari tadi aku sudah makan. Tidak abang hargai. Usaha orang lain dari seperti itu tadi. Ini teguran dari Allah kepada Allah. Wanita itu diciptakan oleh Allah sebagai sumber ketenangan, ketentraman, sakinah untuk kaum laki-laki. Dan itu dengan kelemah lembutannya. Kesempurnaan wanita itu adalah pada kelemah lembutannya, bukan pada kejudesannya. Wanita judes itu bukan kesempurnaan. Kejudesan, kecerewetan, kedasaran dalam berbahasa, mengeraskan suara di depan suami, itu bukan normalnya wanita. Normalnya wanita adalah kelemah lembutan di depan suami. Dan dengan kelemah lembutan seorang wanita, hati seorang lelaki itu akan luluh untuk. Memang sebagian suami tunduk kepada istrinya karena istrinya keras, punya karakter yang keras, tapi tunduknya bukan karena cinta dan sayang, tetapi dengan rasa jengkel yang luar biasa di dalam hatinya. Maka kepada ibu yang sedikit sudah orang akan hilangkan kejudesannya. Karena itu bukan normalnya anti. Normalnya anti adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan yang ada pada wanita yang membuat kaum laki-laki luluh hati, yang membuat kaum laki-laki semakin cinta dan semakin sayang serta semakin merindukan. Itu bukan karakternya anti. Itu bukan normalnya wanita. Normalnya wanita adalah lemah lembut, tawadu di depan suaminya. Karena yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seorang makhluk sujud kepada makhluk yang lainnya, maka akan aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda ketika beliau berbicara tentang wanita-wanita penduduk surga, kriteria wanita saleh, bahwa seandainya suaminya terluka dan mengeluarkan nanah dari lukanya, maka dia akan rela menghisap nanah yang keluar dari luka suaminya. Demikianlah kelemahan lembutan dan ketawaduan serta kesetiaan seorang wanita untuk suaminya yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sekali lagi ibu-ibu tolong yang judes-judes tolong pulang saja, ini tidak judes lagi ya. Kasihan suaminya sudah kurus gitu, kasihan suaminya asam lambungnya semenjak nikah makin parah. Nah, sebelum nikah tak pernah kena asam lambung, malah setelah jumpa sama ansi naik asam lambungnya, bahkan asam lambungnya udah kronis jadi mahal. Allah nggak kebayang deh, punya istri judes, kasar, dia yang cari marah-marah suami, bukan suami yang marah-marah. Ada seorang wanita salah, putrinya Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini adalah ulama tabi'in yang paling berilmu. Kalau tabi'in yang paling afdal karamah adalah Al-Qadhi. Tapi dari sisi ilmu, maka yang paling berilmu adalah Sa'id bin Musayyib. Dan beliau menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau punya seorang putri yang cantik, jelita, dan juga seorang ustaz, seorang syekh, alimah, berilmu. Pernah dipinang oleh pangeran di masa itu, ditolak oleh beliau. Kemudian beliau menikahkan putrinya itu dengan muridnya yang sudah hitam pekat lagi miskin karena berilmu dan saleh. Dan punya pun dari mana?
karena ayahnya itu adalah pilihan ayahnya dan calonnya tersebut adalah orang yang ilmu dan soleh. Beliau mengatakan kepada kaum wanita di masa ini, "Kana ihdan tukallimu zawjaha kama yukallimu ahaduhum amirah." Kaum wanita di masa kini berbicara dengan suaminya itu seperti seorang rakyat yang sedang berbicara dengan pemimpinnya, raja. Ada orang bicara dengan presiden dengan suara yang keras. Bapak, kapan datang Bapak? Saya tunggu nih. Ya, seperti itu. Pak, kapan turun ke daerah kami? Bicara sama presiden, sama perdana menteri, dengan khalifah, dengan seorang gubernur. Ini penuh lemah lembut. Seperti itulah wanita di masa kini berbicara dengan suami. Bang, kita ikut kajian yang mana hari ini, di sana ada kajian, di sini juga ada. Bukan dengan bahasa perintah, dengan penuh kelemah lembutan. Rakyat juga rakyat yang sedang berbicara dengan presiden, raja, amir. Supaya rakyat bicara dengan pimpinannya, ya, gitu. Pastinya kan banyak gini ya, ini Pak, ini semua Pak. Nah, baik Pak, ya, tunjuk Pak, perintah. Terima kasih Pak, ya Pak, insya Allah laksanakan Pak, kita mesti begitu. Intinya boleh ingin menjelaskan kepada kaum wanita. Bisa jadi di masa itu mungkin di depan beliau, yang sedang di depan beliau adalah wanita-wanita yang cerewet dan judes, ya kan? Maka boleh ingat kepada mereka, seorang wanita itu mesti mengecilkan volumenya ketika berbicara dengan suami, berlemah lembut di depan suami. Kalau lelaki keras, memang dia laki-laki, meskipun dia tetap dianjurkan berlemah lembut dan berkasih sayang. Itu saja tidak elok, tidak baik. Apalagi wanita yang kodratnya, yang karakternya adalah lemah lembut. Wanita yang kasar, yang keras, yang judes itu jauh lebih buruk daripada laki-laki yang kasar dan keras. Karena itu bukan sifatnya wanita yang sesungguhnya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-kalimat rahimani Allah wa iyyakum wa barakatuh. Ini Allah ingatkan liyasma ilaiha agar seorang suami itu merasakan sakinah, ketenangan dan ketentraman dengan istrinya. Maka menjadilah seorang istri yang membuat suami yang ketika pulang ke rumah benar-benar merasakan ketenangan dan ketentraman di dalam jiwanya. Sehingga ketika dia sedang di luar rumah, dia merindukan nanti. Dan ketika dia sedang berada di dalam pangkuan nanti, agamis nanti, dia berangan-angan untuk tidak meninggalkan nanti dan berlama-lamaan dengan nanti, karena ketenangan yang dia rasa. Tapi kalau si istri tidak bisa menciptakan ketenangan untuk suaminya, maka tak jarang kita lihat sebagai suami tak bertahan di rumah. Ada suami-suami yang tak bertahan di rumah. Nah, tak bersahaja dengan istri. Kalau Tori dengan kawannya berhari-hari dia terus dengan istrinya baru 15 menit lagi minta pulang. Kenapa? Ngomel dulu dari punya naik motor. Dalam perjalanan cerewet ngomel. Gimana? Sehingga ketika dia berada di rumah berangan-angan untuk cepat keluar rumah. Dan ketika di luar rumah dia berangan-angan untuk tidak segera pulang mengingat istrinya yang sangat judes dan setiap kali bertemu dengannya pasti ada kata-kata yang tidak enak keluar dari mulut dan tidak pantas. Hal ini ada pada seorang wanita yang mengaku dirinya di atas sunnah. Kejudesan dan kekasaran itu tidak pantas pada seorang wanita yang mengaku dirinya bermanhaj syar'i. Kemudian dari yang berikutnya dari beberapa ayat Al-Quran Al-Karim yang boleh disebutkan adalah surat An-Nisa ayat pertama, juga Ar-Rum ayat 21, juga surat An-Nahl ayat 22.
mana di dalam surat An-Nahl ayat 72 Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa razaqakum min at-thayyibat afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun." Surat An-Nahl nama lainnya adalah An-Ni'am, nikmat-nikmat. Karena di dalamnya Allah menguraikan sekian nikmatnya yang telah Ia berikan kepada hamba-hambanya agar mereka mensyukurinya. Maka di antara nikmat yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl, An-Ni'am ini adalah nikmat pasangan hidup dan anak keturunan. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah." Dan Allah lah yang telah menciptakan untuk kalian istri. Dia juga yang menciptakan untuk kalian anak keturunan dari istri-istri kalian, serta Dia juga yang menganugerahkan rezeki-rezeki yang halal kepada kalian. Di sini Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita tentang nikmat pernikahan, nikmat memiliki pasangan hidup dan anak keturunan, dan agar kita bersyukur kepada Allah atas. Dan terkadang jemaah dimuliakan Allah, bisa jadi rumah tangga kita kurang bahagia, kurang berkah karena kurangnya bersyukur kita kepada Allah atas nikmat istri, atau kalau dia wanita atas nikmat suami yang Allah berikan kepada. Karena mereka tidak menganggap itu sebagai nikmat dan tidak mensyukurinya, maka keberkahan dari nikmat tersebut Allah jatuh. Rumah tangga yang tercecer, sering ribut, tidak sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi apabila tertanam di dalam hati seorang suami bahwa istri yang berada di hadapannya saat ini yang tidak terlepas dari yang namanya kekurangan, dia anggap sebagai nikmat dari Allah yang harus dia syukuri, maka tentunya dia akan menjaganya, dia akan merawat, dia akan mencintai, dia akan memuliakan. Kenapa? Karena hadir dalam hatinya seperti ini. Dia adalah nikmat yang Allah berikan kepada aku, maka aku harus bersyukur kepada Allah. Demikian juga apabila hadir dalam hati seorang wanita, ketika suaminya berada di sisinya, dia memandang suaminya sebagai nikmat yang Allah berikan kepadanya, di mana masih banyak wanita di luar sana yang mungkin lebih cantik dari dia, lebih kaya dari dia, dan lebih salihah dari dia, tetapi sampai saat ini belum Allah anugerahkan seorang suami yang bisa menjadikan, yang bisa menjaganya, memeliharanya, mengayomi, bisa menemaninya di dalam safar umroh, haji, dan pergi ke kajian. Apabila sifat itu ada di dalam hatinya, maka dia akan selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat suami yang Allah anugerahkan dia, dan dia akan memuliakan suami. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbah di Haji Wada menamakan istri yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai amanah dari Allah. Bahkan akad nikah yang kita lakukan Nabi katakan bisa dimatikan. Mahkota mereka yang tadi haram untuk kalian menjadi halal dengan kalimat Allah yang telah ucapkan. Dan sesuatu yang diubahkan, disandarkan kepada Allah, itu menunjukkan keagungannya perkara. Ketika Masjidil Haram Allah disebutkan kepada Allah, Baitullah, pada semua masjid juga Baitullah, tapi hanya Masjidil Haram yang disandarkan kepada Allah, maka menjadikan Masjidil Haram lebih mulia daripada masjid-masjid yang lain. Akad ijab boleh kita lakukan, Nabi namakan sebagai kalimat kita, kalimat Allah Subhanahu. Dan Nabi juga mengatakan, "Fa'innakum akhadtumuhunna bi amanillah." Kalian mengambil istri kalian sebagai amanah dari Allah. Apabila seorang suami memandang istrinya sebagai nikmat dari Allah, menganggap istrinya sebagai amanah dari Allah, tentunya dia akan menjaga, dia akan memuliakan dengan cinta dan kasih sayang. Demikian pula sebaliknya, ya pentingnya kita dekat dengan ilmu agama. KDRT terjadi dan berbagai kekerasan lainnya dalam rumah tangga, itu semua dikarenakan hal-hal yang seperti ini tidak hadir dalam hati mereka.
kita seorang suami akan melakukan KDRT kepada istri yang sementara hatinya mengetahui bahwa istrinya yang berada di dalam rumahnya, yang berada di hadapannya saat ini adalah amanah dari Allah, adalah nikmat dari Allah yang harus dia jaga dan yang harus dia syukuri. Tidak. Demikian juga suami istri yang menganggap suaminya sebagai nikmat dari Allah yang harus dia syukuri dan sebagai amanah dari Allah, dia akan mencintai dan akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat ketika manusia tidak menganggap pasangan itu sebagai nikmat dari Allah, tidak menganggapnya sebagai amanah dari Allah, sehingga mereka tidak mensyukurinya dan seakan-akan dengan mudahnya mereka berpisah. Seakan-akan perpisahan itu sesuatu yang enteng, sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal dalam Al-Quran Al-Karim kalimat talak itu Allah namakan sebagai kalimat Allah, ayat-ayat Allah. Dan itu ayat kita uswah. Jangan kalian bermain-main dengan ayat-ayat Allah. Itu talak, bercerai. Allah namakan sebagai ayat-ayat Allah untuk mengagungkannya agar kita menganggapnya sebagai perkara yang serius. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-kalimat rahimanallah wa iyyakum wa baraka fikum. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyebutkan hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Yazid. Beliau mengatakan dakhaltu ma'a al-Qabah wal Aswad ala Abdullah. Suatu ketika aku dan Al-Aswad menjumpai Abdullah. Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau bercerita kepada kami, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'an. Dulu kami adalah anak-anak muda yang tidak memiliki apa-apa. Saya miskin, tidak punya uang. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau bersabda kepada kami, ya ma'syar syarab, man istata'a an la minkum falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaknya dia segera menikah. Pak, tidak aktif. Tidak perlu menunggu selesaikan dulu S1, datang lagi selesaikan dulu S2. Ketika kita mengambil S2, udahlah selesaikan dulu S3. Akhirnya justru S3 sebelum nikah. Kalau sudah memiliki kemampuan, ini kaidah secara agama. Kalau kita serahkan kepada pandangan manusia dengan perasaan mereka yang berbeda-beda, pengalaman hidup mereka yang beraneka ragam dan budaya mereka yang berbeda-beda di antara mereka, maka tidak akan ada standar yang bagus. Tapi kalau kita berbicara dengan ayat dan hadis, maka standarnya bagus. Ya kan? Standarnya bagus. Kalau dia menikah, Ustaz, beli cabai itu nggak pakai cinta, Ustaz, beli cabai itu pakai uang, Ustaz. Sewa rumah itu nggak pakai cinta saya, Ustaz. Sewa rumah itu pakai uang, Ustaz. Kan tadi bilang kalau nggak mampu, ya kan? Mampu ini dicakup dari berbagai sisi, kemampuan finansial dan lainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'innahu aqaddu lil basari wa ahsan lil farj. Karena dengan kalian menikah, mata kalian akan lebih terjaga. Yang tadinya matanya seperti mata burung elang, maka akan terjaga dengan dia menikah. Lewat wanita, istriku juga wanita. Apa yang aku lihat dia? Istriku lebih cantik dari dia. Kalau aku melihatnya, tentu aku tidak bersyukur kepada Allah dan iman istri yang telah Allah berikan kepada. Kalau aku masih melihat wanita lain dengan pandangan syahwat, berarti aku berkhianat terhadap istriku sendiri di rumah. Gak pernah mengumbar auratnya. Kenapa aku mau mengkhianat cinta? Lebih dari itu karena Allah mengharamkannya. Apa itu dari bahasa? Orang yang telah menikah, matanya akan lebih terpelihara, akan lebih terjaga daripada kaum jomblo atau single senior. Wa afan bil faraj, dan
Mahkota kalian, kemaluan kalian juga akan lebih terjaga dengan kalian menikah. Wa man lam yastati' fa'alayhi bis-shawm fa innahu lahu wiyah. Ini nasihat yang penting buat kaum jomblo dan single-nya. Kalau dia belum punya kemampuan untuk menikah, maka hendaknya dia memperbanyak puasa, karena puasa itu akan menjadi tameng baginya. Jadi nasihat Nabi itu kaum jomblo. Cuma masalahnya kaum jomblo tidak mengamalkan. Sudah tahu ini jomblo, ya. Istri belum punya, puasa tak sanggup. Jangankan puasa tahun, puasa Muharram aja tahun kali lewat. Tapi sukanya nongkrong di tempat-tempat dia mengundang syahwat. Gimana nggak tahu? Gimana nggak setiap jumpa ustaz kasih nasihat buat anak masih jomblo jadi galau? Gimana nggak tahu? Nikah belum sanggup, puasa tidak mau, tapi maunya nongkrong di mall, nongkrong di kafe-kafe. Itu banyak wanita yang mengumbar auratnya, musik-musik yang membangkitkan syahwatnya. Bagaimana mungkin hidupnya nggak tahu? Tapi kalau dia tahu pada dirinya, saya belum menikah, syahwat saya bergejolak, mau nikah belum punya kemampuan, anjuran Nabi puasa sudah saya. Nggak perlu puasa minimalnya. Jangan menjerumuskan diri ini ke pintu-pintu syahwat. Sebagai kaum jomblo memang sengaja membuat dirinya galau. Seperti yang saya sebutkan tadi, dia udah tahu dirinya jomblo, nikah belum mampu, puasa juga tak sanggup. Jangankan puasa tahun sedikit, Muharram yang sekali saja kan sanggup. Tetapi sukanya nongkrong di mall, suka yang nongkrong di kafe-kafe yang banyak musik, dia membangkitkan syahwat, wanita-wanita yang mengubah awalnya. Dan dia tidak harus untuk nongkrong di situ. Mesti ya kalau dia sudah tidak sanggup nikah dan juga tidak sanggup puasa, sementara syahwatnya bergejolak, paling tidak dia menjauhi pintu-pintu syahwat. Karena yang tersisa itu. Kalau dia sudah punya istri pulang, dia bisa melampiaskannya dengan cara yang Allah cintai dan Allah halal. Kalau dia tidak punya istri, gimana? Tidak tahu yang ada. Dan bisikan-bisikan syaitan akan datang kepada ini nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kalian tidak mampu menikah, maka segera menikah. Segeralah menikah, karena bila menikah mata dan kehormatan kalian akan terjaga. Dan apabila kalian tidak mampu menikah, maka kalian memperbanyak puasa. Karena puasa itu akan menjadi tameng untuk kalian mengontrol syahwat kalian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab wal ilmu billah. Baik, ikhwan dan karamah Allah al-karimat rahimahullah wa iyyakum mubarak fikum. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi calon istri tidak di tempat calon istrinya. Sedangkan tadi orang laki-laki bila menikah hal di tempat calon istri atau di tempat perempuannya, Ustaz mohon penjelasannya. Maksudnya bagaimana? Boleh atau harus? Secara hukum tidak ada keharusan terkait tempat akad, tidak ada keharusan. Ya, yang jelas keharusan akad ada wali dan ada kan. Dan nasihat ya, kita jangan takluklah dengan masalah tempat, saling mengalah saja. Kadang sifat takluk dalam menentukan tempat bisa berpotensi gagal nikah. Yang ini mempertahankan gengsinya, yang itu enggak bisa gitu. Padahal cuma karena gengsi aja, dia udah ngalah aja. Apalagi dia laki-laki udah ngalah aja. Dari wanita dan orang tua yang menentukan mau akan gimana. Ya, bisa berai dia, bisa berapa sih? Oke, Bismillah, kita mati. Ngalah aja. Selama tidak ada pelanggaran agama. Ingat Nabi mengatakan mukmin yang sejati itu adalah sahadun mudah urusannya.
hygiene lembut. Nah, izin bertanya, saya pernah berucap saya lepas izin tidak? Kalau itu saya di hadapan keluarganya dan orang tua saya pertanyaannya, apakah itu sudah disebut paham? Sekarang kami sudah bersama lagi. Apakah dalam syariat kami harus menikah ulang akibat ucapan saya bertahun? Baik, secara jawaban syar'i akan kita jawab. Namun secara keputusan Anda harus berdiskusi dengan mahkamah terkait ya. Namun kita bicara secara ilmiah. Maka jawabannya, apa yang Anda maksud dari kalimat lepas dan Anda jujur, tidak boleh berdusta dan Allah tidak bisa ada bohong. Kalau yang Anda maksud adalah talak, maka dia tertalak. Kalau itu yang pertama kali Anda ucapkan dan ditalakkan, satu talak belum terpisah, kecuali setelah Anda mengucap itu Anda berpisah tidak baikkan sampai 3 kali hayat. Tapi maka otomatis pernikahan telah putus. Kalau ini kembali buat akad baru. Demikian juga kalau ini yang kedua kali. Tapi apabila ini adalah yang ketiga kalinya, ini menjadi talak bain. Ini wanita tidak sah lagi buat Anda. Anda telah terputus pernikahan dengan dia. Dan kalau Anda ingin kembali lagi dengan dia, tunggu sampai dia menikah dengan lelaki lain, kemudian cerai dengannya, kemudian kembali dengan Anda. Dan bukan karena kaum dan kaum. Apa istilahnya nikah Cina? Cina buta. Kalau dia istilahnya nikah Cina buta. Kalau ini apa? Nah, nanti orang karena dilarang oleh Allah orang yang melakukan. Anda yang begitu, jadi yang harus jujur, kalau ini mesti yang pertama dan kedua, maka begitu mengucapkan yang baikkan nanti, berarti ada masalah. Tapi setelah itu marah nanti, kalau setelah itu marah nanti dia ucapkan nanti, maka jadi dua. Baikkan tadi, sebelum habis masa idahnya, dia baikkan. Kemudian dia marah lagi, dia ucapkan yang ketiga. Jadi salah baik. Dia tidak dapat. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasakan talak kepada kaum laki-laki bukan kepada wanita? Karena kaum laki-laki jenisnya ya, bukan individunya. Jenis laki-laki itu lebih salah, lebih bijak, lebih banyak berpikir daripada menggunakan perasaannya. Bersifat wanita. Karena wanita Nabi katakan aku wali, lemah agamanya dan lemah akalnya. Maka kalau ada lelaki yang dikit-dikit cerai, dikit-dikit ngajak istrinya cerai, berarti dia lebih murah akalnya daripada wanita. Allah kuasakan talak kepada kaum laki-laki. Kata Syekh Mukbil, seandainya Allah kuasakan talak kepada kaum wanita, mungkin dalam sehari dia akan mentalak suaminya 100 kali. Suami setelah pulang kajian cerai sekarang. Tapi Allah kuasakan kepada kita masih kita tidak bermudah-mudahan dengannya. Apalagi suami-suami yang memang jahat, wah, suka menakut-nakuti diri di masalah karena menjadi istri yang tak punya kerja, bukan dari keluarga yang besar, keluarga yang kaya dan sebagainya. Memang dia lemah, tetapi ingat dia punya Allah. Jangan sampai kita terkena doanya Nabi SAW. Nabi pernah berdoa, Allahumma inni uharrim ilayka haqqa dhaifain al-mar'a wal yatim. Ya Allah, hanya kepadamu aku serahkan hak dua hambamu yang lemah, kaum wanita dan anak yatim. Dan ingat jemaah dimuliakan Allah, ketika kita memperlakukan istri kita dengan suatu pemberlakuan, maka bayangkan seandainya putri kita sendiri yang merupakan belahan jiwa dan darah daging kita diperlakukan seperti itu oleh suaminya, relakan kita. Bagi para ulama ketika memberikan nasihat dalam permasalahan kita, mereka ingatkan kita ini. Ketika
jika engkau memperlakukan istrimu dengan suatu, maka bayangkan seandainya putri kandung, anak kandung, belahan jiwa, darah dagingmu yang engkau rawat, yang engkau jaga semenjak kecil sampai gadis, diperlakukan oleh suaminya seperti kamu memperlakukan istri. Relakah engkau putrimu mendapatkan suami seperti dirimu terhadap istri? Kalau tidak, maka perbaiki. Nah, barakallahu. Saya orang dengan gangguan mental, tidak bisa disembuhkan, hanya stabil dengan obat-obatan. Saya akan menikah sebentar lagi. Namun di dalam hati saya penuh dengan ketakutan dan was-was dari syaitan. Ketakutan tidak dapat menghadirkan kesenangan. Ya, makanya nikah biar kesenangan itu hadir. Nah, terlebih saya takut akan berefek untuk pasangan saya nantinya. Saya merasa kasihan dengan pasangan saya yang menanggung beban ini. Saya harus bagaimana Pak? Apa saya ini aib yang di luar biasa akan harus dilakukan. Dan kita tidak boleh memaksa orang lain untuk menjadi kekurangan kita. Seandainya orang tak jadi nikah dengan kita karena ada suatu kekurangan, nggak boleh. Bapak, itu hak dia untuk menolak kita. Memangnya kita malaikat, tidak boleh ditolak. Ya kan? Sebagai laki-laki terlalu lebay, terlalu tinggi. Kenapa sih lelaki seperti gua yang ditolak? Menurut siapa? Itu hak wanita. Dia menolak laki-laki yang melamarnya. Itu bagaimana? Laki punya hak untuk menentukan setelah nawar cocok atau enggak. Cukup enggak kecantikannya, ya kan? Sampai kan kekurangannya. Jangan sampai dia menikahi Anda dan dia tidak mengetahui dari kekurangan. Tapi kalau dia mengetahui kekurangan ini dan mau memang dia lebih sudah sampai menikah bisa berubah. Dan saya tidak paham apa yang dimaksud dengan gangguan mental. Apa yang dimaksud dengan gangguan mental? Temperamental sehingga butuh obat rutin dari rumah sakit jiwa menenangkan dirinya supaya tidak tensian, supaya tidak kontrol marah. Kalau sakit seperti ini sebenarnya memang boleh Allah. Seandainya orang tersebut mau istiqomah bersabar mengamalkan kesulitan, dia tidak butuh kepada obat-obat. Kalau sekedar marah ya, kalau marah belum kontrol, itu nggak butuh kepada obat-obat. Kecuali penyakit medis lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan ketentuan. Kalau kamu sudah marah, ucapkan Alhamdulillah, ya kan? Kalau marah juga buruk. Yang sudah menjadi hendaknya dulu masih marah juga. Berbaik. Masih marah juga. Amarahnya berwudu dan berdosa dan berpindah dari tempat. Jaga sholat wajib, jaga sholat sunnah, sering baca Al-Quran, sering hadir di kajian, khususnya kajian tauhid, dan berbanyak puasa. Insya Allah tak musuh pada obat ini. Dan rata-rata dia bergantung dengan obat ini, rata-rata endingnya justru jadi gila. Mohon maaf ya, sebagian orang kita nggak paham individunya, tapi sebagian orang memang bisnis di obat ini. Kalau bisa segoni dia berikan obat untuk pasien. Ada target agar obat tersebut laku dan hati. Karena punya seorang murid yang punya gangguan seperti ini, kalau sedang marah dipaksa oleh orang tua itu berobat, kasih obat luar biasa. Dari awal sudah nanya, kalau ini seperti aku ini bukan penyakit marah, kalau marah belum kontrol, tidak ada petunjuk dalam agama. Sedang itu tidak untuk berbalik, masih marah juga, masih marah juga sholat. Belum pergi tidak akan kembali. Jaga sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, pelihara zikir pagi petang, zikir keluar rumah, ya kan? Baca Al-Quran, sering-sering hadir kajian, insya Allah Anda tidak butuh kepada dia. Tapi tidak diingat. Sekarang Anda masih parah dan bergantungan dengan obat yang luar biasa.
Setelah obat tersebut dia langsung cepat. Loh, berbagai kalimat-kalimat keluar dari mulut. Wallahu a'lam. Semoga Allah berikan kesembuhan. Ustaz, saya membaca kutipan dari kajian seorang ustaz yang isi. Sikap negatif kepada istri bisa jadi karena dosa suami. Benar, ucapan salah. Dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Jawab wal-Jawab. Para ulama salaf mengatakan tidaklah aku melakukan suatu dosa kecuali aku melihat efek negatifnya pada istri, anak, dan bahkan pada keluargaku, kendaraan. Maka itu berada di sekitar. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tawajjadna, saya berdoa inna biqadrin ahdatha ahaduhuma." Tidaklah ada dua orang yang saling cinta mencintai kemudian mereka bertengkar, ribut, tak baikan kecuali karena ada dosa yang dilakukan oleh mereka. Makanya kita dianjurkan selalu berbanyak taubat. Selesai sholat saja kita disuruh taubat kepada Allah. Apalagi selesai berdosa. Selesai sholat disuruh taubat. Taubat. Apalagi selesai berdosa. Bagaimana menghadapi suami yang berbohong, sering dan bukan riba? Apakah kondisi yang seperti itu istri tidak boleh marah-marah? Ini wajib marah. Karena melanggar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau marah itu berdosa. Ridho terhadap dosa yang dia lakukan. Bahkan secara syar'i dari sisi hukum kita bahas secara hukum, dia sudah berhak untuk khulu dan dia tidak wajib mengembalikan mahar suami. Kenapa? Karena suami telah melakukan sesuatu yang bertentangan dari kewajibannya sebagai seorang suami dan tujuan utama kita, yaitu berzina, selingkuh. Sementara dia sudah punya. Kalau dia khulu karena ini, dia tidak harus mengembalikan mahar. Karena suami melanggar tujuan utama ini. Tentunya dari nasihat seandainya hati melihat suami dan kita dinasihat juga berubah dosa yang dia lakukan, masih berpotensi bertobat, walaupun dosa bohong itu sulit orang bertobat ya. Karena kata ulama salaf, saya lupa yang mengucapkannya, saya optimis berzina bertobat, saya optimis pencuri itu bertobat, tetapi saya pesimis pembohong itu bisa bertobat. Karena tobat dia saja bisa jadi bohong. Jawabannya bagus. Makanya dalam ilmu hadis, rawi yang pernah berdusta dibaikkan hadisnya seumur hidup. Meskipun dia sudah taubat dia sementara dia dengan Allah. Karena bisa jadi taubat dia dibandingkan sebuah kebohongan dari dia. Makanya dalam ilmu hadis, seorang rawi kalau dapatkan berdusta, dia tidak dapat hadis dari dia. Pada dapatnya dari murid si A. Memang itu guru dia. Ini A guru dia. Tapi khusus hadis ini dia nggak dengar langsung dari A, tapi dari si B, kemudian dari si A. Kemudian ketika dia meriwayatkan langsung dia sebutkan dari A, ini dianggap pendusta dari hadis. Seumur hidup hadisnya diboikot oleh para ulama, tidak akan diterima lagi semuanya. Bahkan kalau dia pernah didapatkan berdusta sesama manusia dalam perkara dunia, walaupun tidak pernah didapatkan dia berdusta dalam riwayat hadis, juga diboikot hadisnya seumur hidup. Kata Imam Malik rahimahullah, bohong itu adalah sifat yang sangat buruk di dalam Islam. Sebuah sifat di mana orang-orang jahiliyah saja mensucikan diri mereka dari itu. Namun secara nanti kalau ada melihat suami bisa bertobat, ya, bisa berubah dan melihat masalah dan masalah terhadap ada yang lainnya dengan memohon pertolongan kepada Allah, bantuan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, maka lebih baik bersabar sampai waktu yang akan dilihat tidak mungkin lagi dipertahankan, karena khawatirnya kalau masih bertahan di bawah yang seperti ini justru merusak pendidikan diri kita dan merusak pendidikan anak-anak. Ya, karena anak-anak kita biasa hidup di bawah bimbingan seorang suami yang berzina, yang selingkuh dan sebagainya, ini akan merusakkan. Dan alhamdulillah kalau dia membawa pulang penyakit itu, ini mengerikan.
pecah dada kita ketika mendengar sebuah berita ada seorang wanita yang berkata bahwa dia tidak pernah berhubungan badan seumur hidupnya kecuali dengan suaminya, tetapi divonis kena haid. Setelah suaminya mati dengan vonis haid. Ya, ada seorang wanita, saya kira pernah di antara sekian dari saya viral di Indonesia. Suami yang meninggal dunia terhad suka berzina. Setelah suami yang meninggal, pihak medis meminta dia untuk bekerja. Dia dia bekerja. Ya, seperti runtuh lah ke atas dirinya. Karena seumur hidupnya dia mengetahui diri dia tidak pernah berhubungan badan dengan suami. Dia karena dia dibawa oleh laki-laki yang berzina tidak. Dan bagi saya, kalau penyakit itu juga menular kepada bayi yang ada di dalam kandungan istri, atau orang tua atau bayi yang sedang diberi oleh istri. Maka dari awal sudah Allah larang wala taqrabu zina, jangankan zina, mendekati saja Allah. Nah, karena kalau sudah dekat, tiada yang selamat dari orang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hukum meminang boleh? Apakah boleh langsung akad? Kita tak kebayang, kita tiba-tiba nikah, ambil wanita langsung akad itu. Nah, coba sebutkan contohnya kepada anak nikah tanpa meminang. Bagaimana caranya? Mungkin ada istilah khusus, walau syahadatul istilah. Apa yang maksud menikah tanpa meminang? Tak kebayang bagi anak kita menikah tanpa meminang. Terus dia dapat wanita itu dari mana? Kalau tanpa meminang dia dapat wanita itu dari mana? Ambil di jalan, bawa motor pesawat. Pasti ada bapaknya kan? Ada wali. Kalau ada wali itu dia sudah diberitahukan kepada orang tuanya. Nah, bahaya dalam Islam. Dia datang kepada orang tuanya meminta anak mereka dia nikahi, kemudian terjadi kesepakatan terkait tanggal dan sebagainya. Mungkin yang dimaksud oleh saudara saya meminang ala Indonesia, harus ada sisi tunangan. Kalau sudah diberikan sisi tunangan tidak boleh bawa berjaga dan motor, ya, nonton konser kali berdua. Kalau dia berdua tetap yang haram, itu namanya pacar ala syaitan. Itu masih pacaran. Jangan dengan alasan sudah tunangan, ngapain izin berarti sudah halal, bahkan itu tidak diajarkan oleh ulama. Ulama mengatakan itu syar'i dan perlu tahu dan membuka pintu